Halo, tes. Selamat pagi Mas Yogi, Mas Yoga. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oke. Oke, ada berapa peserta yang sudah join? Baru Baru ada 2. 2 ya. Oke, tidak apa-apa, kita mulai saja. Mungkin nunggu 3 menit lagi ya, sebentar. Oke, baik, kita mulai saja, Mas Yoga, Mas Yogi. Eee, halo? Ya, halo, Iya, Mas. Ya, Aman, masih aman. oke. terdengar? Oke ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak gitu ya, yang sudah menyempatkan hadir, walaupun masih sedikit nih yang hadir gitu ya. Kita mulai saja untuk mengoptimalkan waktu yang telah menyempatkan hadir kembali di acara kita, yaitu Spektroskopi School untuk sesi yang kedua gitu ya. Jadi minggu lalu jadi acara ini kita lakukan tiap minggu pagi, yaitu pada jam 9 sampai 10.30. Minggu lalu kita sudah membahas salah satu instrumen gitu ya, yaitu nuklir magnetic resonance. Di mana nuklir magnetic resonance, menggunakan radio frekuensi sebagai sumber eksitasinya gitu ya, tentunya di-coupling dengan medan magnet gitu ya, di mana interaksi medan magnet, dengan, nuklir dengan inti atom gitu ya, itu bisa menimbulkan efek namanya Zeeman effect, kemudian terjadi transisi energi gitu ya. Jadi, ke energi yang lebih tinggi dan perbedaan energinya dapat kita resonanskan, dapat kita ukur dengan memberikan gelombang, radio gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas gitu ya, kita akan maju gitu ya, pemanfaatan, apa namanya tuh, gelombang electromagnetic radiation. Waktu minggu lalu kita menggunakan, eee, electromagnetic spectrum di kawasan radio, sekarang kita agak maju menggunakan microwave gitu ya. Di mana instrumen yang akan kita diskusikan pagi ini adalah electron spin resonance atau ESR gitu ya, ESR, atau ada yang bilang juga electron paramagnetic resonance atau EPR gitu ya, EVR, oke? Nah, hari ini kita akan membahas mungkin 4 hal. Yang pertama, saya akan mengingatkan kembali terkait dengan apa itu spektroskopi.
Oke, kemudian kita lanjutkan dengan elektron karena tadi baik ESR dan juga FVR di depannya ada elektron gitu ya. Jadi kita harus memahami lebih detail terkait elektron tersebut gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dengan elektron spin resonance ESR atau elektron paramagnetic resonance EPR. Biasanya orang biologi, orang kimia mereka lebih seringnya menyebutnya sebagai elektron paramagnetic resonance gitu ya. Tapi kalau orang fisika, material science, semiconductor biasanya mereka lebih lebih cenderung menggunakan term electron spin resonance atau ESR. Tentunya di beberapa negara itu berbeda gitu ya. Ada yang misalkan UK lebih condong menggunakan termnya itu namanya apa, kalau US apa gitu ya. Kalau Asia apa gitu ya. Oke. Kemudian diakhiri dengan aplikasi. Oke. Baik, kita lanjut lagi gitu ya. Jadi kita bahas lagi terkait dengan apa itu spektroskopi gitu ya. Minggu lalu kita sudah membahasnya gitu ya. Ini sekedar mengingatkan kembali. Jadi spektroskopi merupakan sains gitu ya yang menganalisa terkait dengan interaksi antara elektromagnetik spektrum dan juga materi atau sampel gitu ya pada level atom dan juga molekul. Oke, di mana beberapa materials kalau kita interaksikan dengan electromagnetic spectrum atau electromagnetic radiation, biasanya mereka akan merespon dengan berbagai hal. Contohnya materi akan menyerap gitu ya, kemudian bisa memancarkan atau menghamburkan radiasi elektromagnetik. Di mana di sana kita bisa mempelajari gitu ya, fenomena yang diperoleh untuk mempelajari seperti misalkan komposisi dari materi, strukturnya, dan juga properti-properti dari materinya. Oke. Seperti yang sudah dibahas minggu lalu, jadi kalau electromagnetic radiation ini bisa kita analogikan sebagai peluru gitu ya, kemudian materi ini sebagai target, sebetulnya kita ingin mempelajari materi gitu ya, dengan menembakkan peluru atau elektromagnetik ke materi tersebut. Oke. Kemarin juga kita sudah bahas, ternyata elektromagnetik spektrum itu gitu ya, memiliki, spektrum lebar gitu ya. Jadi dimulai dari sinar gamma sebelah kanan, sebentar saya mode pointer-kan. Sinar gamma gitu ya, sebelah kanan gitu ya. Kemudian sinar X, karena ini pertama kali, ditemukan oleh Pak Ronsen, di mana waktu itu Pak Ronsen tidak mengetahui sinar apa itu, jadi dilambangkan saja sebagai X. Jadi kalau di Jerman ini terkenal dengan sinar Ronsen gitu ya. Oke. Kemudian berarti kalau di dunia medik gitu ya, saya mau di ronsen, berarti saya mau dipindai dengan menggunakan sinar X gitu ya. Kemudian ada juga sinar ultraviolet atau ultra ungu, kemudian visible, cahaya tampak gitu ya, inframerah, gelombang radio, gelombang mikro, dan yang terakhir adalah radio gitu ya. Di mana di sini bisa dianalogikan, jadi panjang gelombang untuk sinar gamma gitu ya dari puncak ke puncak seperti ini karena memang elektromagnetik, kenapa disebut elektromagnetik ya penggabungan antar dua gelombang transversal gitu ya yang saling tegak lurus terhadap arah penjalarannya baik itu medan listrik dan juga gelombang listrik dan juga gelombang magnet gitu ya. Oke. Di mana panjang gelombang untuk sinar gamma itu panjang gelombang paling pendek gitu ya. Jadi kalau kita sebandingkan dengan materi yang ada, itu kurang lebih seukuran inti atom. Di mana inti atom kita tahu terdiri dari proton dan juga neutron. Gitu ya. Kemudian kalau sinar X atau sinar Ronsen, ini panjang gelombangnya lebih panjang dari sinar gamma, yaitu kurang lebih 10 pangkat minus 10 meter gitu ya, atau 1 angstrom gitu ya, atau kurang lebih seukuran atom yang terdiri dari inti atom dan juga elektron yang mengitarinya gitu ya. Kemudian gitu ya, kalau sinar ultra ungu ini kurang lebih 10 pangkat minus 8 meter panjang gelombangnya gitu ya.
Kalau disebandingkan ini kurang lebih seukuran molekul. Kemudian kalau visible ini kurang lebih 0,5 kali 10 pangkat minus 6 meter. Kalau disebandingkan ini kurang lebih seukuran bakteri gitu ya. Kemudian kalau sinar merah, inframerah gitu ya. Jadi ini kurang lebih seujung jarum gitu, yaitu 10 pangkat minus 5 meter. Sedangkan microwave gitu ya, ini panjang gelombangnya gitu ya, kurang lebih 10 minus 2 meter. Sedangkan gelombang radio, panjang gelombangnya kurang lebih 10 pangkat 3 meter. Nah, tentunya gitu ya, karena kita berbicara panjang gelombang, kita juga bisa mengkonversinya ke satuan yang lain gitu ya, seperti frekuensi. Kalau frekuensi kebalikan gitu ya. Jadi sinar gamma merupakan sinar di electromagnetic spectrum dengan frekuensi paling besar gitu ya. Kemudian kalau radio merupakan elektromagnetik spektrum dengan frekuensi yang paling pendek gitu ya. Oke. Nah, kemarin juga kita sudah membahas terkait gitu ya, elektromagnetik kita pandang sebagai dua hal. Yang pertama bisa kita pandang sebagai gelombang, yang kedua kita bisa pandang sebagai partikel atau biasa kita sebut sebagai foton gitu ya. Jadi kalau elektromagnetik ini radiation ini dipandang sebagai gelombang, jadi ternyata kenapa disebut dengan elektromagnetik gitu ya, karena memang dia terdiri dari 2 gelombang transversal gitu ya, yang saling tegak lurus terhadap arah penjalarannya gitu ya. Jadi terdiri dari medan listrik dan juga medan magnet gitu ya, fluktuasi sinusoidal gitu ya, terhadap arah penjalarannya. Tentunya menjalarkan apa gitu ya, menjalarkan energi gitu ya. Oke, nah ini hanya satu dimensi saja gitu ya. Jadi kalau ibu dan bapak menyalakan lampu misalkan, dia bisa menyinari ruang, berarti penjalarannya itu bentuknya bukan plan seperti ini gitu ya, tapi berbentuk bola gitu ya. Ya menjalarkan propagasinya, menjalarkan energinya berbentuk bola. Oke, di mana kecepatan penjalarannya gitu ya, atau biasa kita lambangkan dengan C, itu merupakan kecepatan cahaya gitu ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik atau 300 juta meter 300 juta sentimeter per detik gitu ya. Mana korelasinya kecepatan cahaya itu sama dengan panjang gelombang lambda dikali frekuensinya. Nah, tentunya ini berbicara kecepatan ini merupakan kecepatan ketika si cahaya ini merambat di ruang hampa ya, tanpa ada medium di sekitarnya. Jadi kalau ada medium ketika si cahaya itu melewatinya, maka kecepatannya akan lambat. Gitu ya, tergantung dari sifat mediumnya gitu. Karena kenapa? Karena cahaya berinteraksi dahulu dengan mediumnya gitu ya. Contohnya oksigen, gas dan lain-lain. Oke. Nah, jika kita pandang electromagnetic radiation ini sebagai partikel atau biasa kita kenal dengan foton gitu ya. Energi satu fotonnya itu ini mengikuti persamaan namanya Planck equation gitu ya. Persamaan Planck di mana energinya sama dengan gitu ya, bukan setara, ini sudah sama dengan gitu ya. Ini sama dengan konstanta Planck yaitu 6,62 kali 10 pangkat minus 37 joule detik gitu ya, dikali frekuensinya gitu ya. Nah, lambang frekuensi kadang ada yang menulis F, ada juga kadang yang menulis nu gitu ya. Ini lambang nu di mana ada korelasinya gitu ya. Frekuensi itu bisa kita rubah karena di sini ada frekuensi gitu ya, bisa kita rubah ke panjang gelombang gitu ya, ada korelasinya, kemudian ke wave number. Wave number itu bilangan gelombang sama dengan 1/panjang gelombang gitu ya. Oke, jadi di sini intinya ketika energi foton itu membesar, maka frekuensinya juga membesar. Tetapi panjang gelombangnya memendek, wave number-nya membesar gitu ya. Oke, dan kebalikannya. Oke. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Jadi hitunglah frekuensi dalam hertz, kemudian wave number dan juga energi gitu ya. Energi gitu ya.
ketika kita memiliki misalkan, panjang gelombang 500 nanometer, ini visible gitu ya, di kawasan visible. Jadi kalau cukup dilihat oleh mata intensitasnya ini kurang lebih berwarna hijau gitu ya. Oke, kalau dari sisi perspektif warna gitu ya. Nah, coba gitu ya kita konversi dari panjang gelombang ini gitu ya menjadi frekuensi, wave number, dan juga energi gitu ya. Jadi dengan menggunakan tadi persamaan yang sudah saya utarakan gitu ya. Jadi wave number atau bilangan gelombang itu gitu ya, nu apa ini, nu bar gitulah ya, sama dengan 1/, panjang gelombang gitu ya. Atau sama dengan kalau dalam sentimeter ini setara dengan 20.000 sentimeter minus 1 gitu ya. Kemudian kalau dari frekuensi, karena kita punya kolerasinya C sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi gitu ya. Ini setara dengan 6 kali 10 pangkat 14 hertz gitu ya. Oke. Kemudian kalau mencari energinya dengan Planck, equation gitu ya. Jadi kita peroleh ini setara dengan energi 39,75 kali 10 pangkat minus 20 joule. Nah, sekarang bagaimana kalau mengkonversi ke wave number gitu ya. Jika misalkan kita punya, sinar UV misalkan yang berada di panjang gelombang gitu ya 250 nano gitu ya. Jadi sama, jadi seperpanjang gelombang. Jadi ini kurang lebih, jadi kalau 250 nano kita konversi ke wave number, ini kurang lebih 40.000 sentimeter minus 1 gitu ya. Oke. Nah, kemarin juga kita sudah bahas juga ya terkait dengan keunikan, bumi kita gitu ya dengan matahari, di mana walaupun cahaya merupakan makhluk yang paling cepat di alam semesta, dia bisa merambat, menjalar gitu ya, dengan speed-nya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Tapi contoh, kita ambil contoh misalkan matahari kita dengan bumi, ini jaraknya kurang lebih 149,6 juta kilometer gitu ya. Atau biasa jarak ini gitu ya digunakan, menjadi gitu ya, jadi 1 astronomi unit gitu ya, 1 AU. Oke. Nah, seperti apa gitu ya waktu yang dibutuhkan si foton atau cahaya dari permukaan matahari gitu ya, untuk sampai ke bumi gitu ya. Jadi waktu yang dibutuhkan gitu ya, sama dengan jarak dibagi kecepatannya gitu ya. Jadi jaraknya 149,6 kali 10 pangkat, apa namanya tuh, 9, meter gitu ya kalau dikonversi ke SI, dibagi 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik atau sekitar 8,3 menit gitu ya. Jadi foton atau cahaya yang kena ke mata kita sekarang gitu ya, yang kita lihat atau kena ke kulit walaupun sekarang lagi redup gitu ya, lagi mendung tapi masih terlihat ada cahaya gitu ya, itu merupakan foton atau cahaya dari permukaan matahari yang datang 8,3 menit yang lalu gitu ya. Hal ini tentunya unik gitu ya. Jadi kalau di film-film kartun gitu, jadi kalau matahari tiba-tiba hilang gitu ya, kita baru menyadarinya 8,3 menit setelahnya gitu ya. Tentunya itu ada, bukan seperti itu ya. Jadi, ada gravitasi dan lain-lain tiba-tiba hilang ya. Oke, tapi ini, menurut kecepatan cahaya itu ya. Oke. Nah, yang lebih unik lagi gitu ya, terkait dengan apa namanya tuh, cahaya dari matahari ini, seperti kita tahu gitu ya, cahaya matahari ini merupakan hasil dari proses, nuklir ya, tepatnya fusion nuklir gitu ya, penggabungan inti hidrogen gitu ya. Di mana ada beberapa proses gitu ya, jadi di inti matahari terjadi gitu ya. Jadi ada proses proton-proton fusion, artinya penggabungan unsur ringan ya, hidrogen dengan hidrogen. Jadi hidrogen dengan hidrogen bertabrakan, membentuk gitu ya dan bergabung gitu, membentuk, apa namanya tuh, hidrogen yang lain gitu ya, isotop, hidrogen yang lain gitu ya. Oke. Kemudian, apa namanya tuh, yang ini deuterium gitu ya. Jadi ini kalau yang ini hidrogen, isotop hidrogen, jadi yang nomor massa 1, nomor atom 1 gitu ya, bertabrakan dan bergabung dengan nomor massa 1, nomor atom 1 gitu ya, kemudian membentuk, deuterium gitu ya.
di mana masanya lebih berat gitu ya, nomor massa 2, nomor atom 1. Selain itu membentuk apa, membentuk positron dan juga, eee, neutrino, elektron neutrino gitu ya. Oke, kemudian yang kedua setelah terbentuk seperti ini pembentukan helium-3 gitu ya. Jadi dari deuterium bertabrakan lagi dengan apa, isotop hidrogen yang lain yang lebih ringan, membentuk helium-3 dan gitu ya, ini lambang foton dan terbentuk sinar gamma gitu ya, di sini. Nah, ini foton pertama terbentuk di sini gitu ya, dari inti matahari. Oke, kemudian gitu ya, terbentuk helium-4 gitu ya, di mana helium, 3 gitu ya, ini bergabung dengan helium-3 membentuk helium-4 gitu ya, dan juga, hidrogen gitu ya, proton gitu ya. Oke, di mana total reaksinya seperti ini gitu ya. Nah, yang uniknya gitu ya, ketika di inti matahari ini terbentuk foton gitu ya, tentunya di sini bayangkan gitu ya, jika si foton yang terbentuk atau sinar gamma di inti itu terbentuk gitu ya dan langsung meluncur keluar gitu ya, bayangkan gitu ya. Jadi di bumi kita banyak sekali spesies makhluk hidup gitu ya. Jadi dengan paparan apa namanya tuh, foton yang high energetic gitu ya, yang energi sangat tinggi, contohnya sinar gamma, itu tidak memungkinkan gitu ya adanya kehidupan gitu ya. Nah, yang uniknya gitu ya, ketika di inti matahari ini sudah terbentuk, sinar gamma gitu ya, sinar gamma yang energi tinggi ini gitu ya, dia, ngacak ke mana-mana gitu ya, kemudian bertabrakan dengan partikel-partikel lain, dia sampai susah mau keluar gitu ya, melepaskan diri dari permukaan matahari gitu ya. Jadi perlahan-lahan gitu ya, dari sinar gamma ini membentuk gitu ya, terbentuk energi gitu ya, foton yang lebih kurang energinya gitu ya. Nah, sampai lepaslah nanti dari permukaan matahari gitu ya. Yang uniknya gitu ya, jadi dari ketika sinar gamma ini terbentuk dari inti matahari sampai gitu ya, dia akan lepas ke permukaan matahari gitu ya, berubah dari sinar gamma jadi sinar energi yang lebih rendah, contohnya misalkan karena matahari kan dari kawasan UV sampai visible ada gitu ya, Magikuhi-Binyu gitu ya, energinya lebih rendah dari sinar gamma gitu ya. Nah, ini membutuhkan waktu gitu ya, karena dia ditabrak lagi dengan partikel dan lain-lain gitu ya, jadi di-shield gitu ya. Nah, ini membutuhkan waktu, ini mengejutkan gitu ya. Jadi ini kurang lebih gitu ya, ribuan tahun, bahkan gitu ya, sampai ratusan gitu ya, ribu, tahun gitu ya, bahkan sampai jutaan tahun gitu ya. Jadi si foton ini gitu ya, bisa, apa namanya itu, sampai terlepas di permukaannya gitu ya. Jadi gitu ya, dengan hal seperti itu, foton yang kita terima itu sebetulnya bukan 8,3 menit yang lalu gitu ya terciptanya gitu ya. Ini kurang lebih gitu ya jutaan bahkan, ratusan bahkan jutaan tahun gitu ya. Jadi ditambah perjalanan dari permukaan matahari ke bumi gitu ya. Jadi foton yang kita terima di kulit gitu ya, itu bukan hasil langsung dari proses fusi matahari gitu ya. Jadi ini sih jadi kalau kita jumlahkan gitu ya, itu sudah terbentuk sangat lama. Efeknya apa? Alhasil gitu ya, itu mencengangkan gitu ya. Jadi foton yang kita terima gitu ya, yang kena ke bumi gitu ya, itu terbentuknya mungkin sebelum gitu ya, manusia itu ada gitu ya di bumi gitu ya, yang kita terima sekarang gitu ya. Oke, itu yang menarik gitu ya. Nah, kemudian kemarin kita sudah bahas juga gitu ya, walaupun cahaya atau electromagnetic, radiation itu memiliki kecepatan yang luar biasa gitu ya, tetapi ada benda-benda besar saking jaraknya besar dan juga jauh gitu ya, itu cahaya pun lama sekali gitu ya untuk, travel gitu ya. Jadi contohnya Milky Way galaksi gitu ya, yang memiliki diameter, jadi dari ujung sini ke sini gitu ya, ini kurang lebih 5.700 tahun cahaya gitu ya. Jadi si cahaya gitu ya, kalau kita punya gitu ya, masa hidup seperti ini gitu ya, yang lebih dari ini gitu ya, jadi kita tembakkan, kemudian kita tangkap di ujung yang lain, itu kurang lebih gitu ya, kita membutuhkan waktu 100.500, 100, ribu
105.700 tahun cahaya gitu ya. Dan bahkan gitu ya yang penemuan galaksi yang terbesar gitu ya, IC 1101 dengan diameternya yang luar biasa gitu ya, 3,9 juta tahun cahaya gitu ya. Jadi cahaya baru bisa melewati diameter gitu ya, melintasi si, IC 1101 itu setelah gitu ya, 3,9139, apa, juta, tahun cahaya gitu ya. Apalagi kalau, galaksi tersebut gitu ya dengan bumi gitu, ini jaraknya 1,04, miliar gitu ya tahun cahaya gitu ya, luar biasa, oke. Nah, kemudian gitu ya, kita mengingatkan kembali gitu ya, terkait dengan yang tadi kita punya electromagnetic spectrum, mulai dari sinar gamma, sinar X, UV bisa dibagi ya, ada vacuum UV, near UV, near UV, UV dibagi macam-macam, UVA, UVB dan lain-lain ya, visible, Magicu Hibiniu gitu ya, yang visible, kemudian apa namanya tuh inframerah, gitu ya, inframerah juga dibagi lagi, microwave, radio gitu ya. Nah, kemudian elektromagnet ini kalau kita interaksikan gitu ya, ini akan ada fenomena gitu ya. Jadi efek terhadap molekulnya. Bisa terjadi electronic transition gitu ya, kemudian molecular vibration, kemudian, rotation, bisa juga nuclear spin transition, di sini tidak saya masukkan gitu ya. Juga yang sekarang gitu ya, electron spin transition atau instrumennya kita sebut EVR atau ESR. Oke. Nah, kemudian gitu ya, setelah kita mengetahui terkait electromagnetic, radiation, yang kedua yang kita harus kenal adalah terkait dengan materi gitu ya, atau sampel kita gitu ya. Jadi sebelum itu gitu ya, jadi materi kalau kita breakdown terus gitu ya, misalkan contohnya kayu gitu ya, kayu terdiri dari apa? Misalkan contohnya lignin, selulose. Lignin, selulose itu apa gitu ya, itu senyawa, misalkan senyawa kompleks terus ke bawah lagi gitu ya, itu ada atom gitu ya, ada unsur gitu ya, unsur terdiri, bisa unsur yang sama, unsur berbeda gitu ya. Nah ini gitu ya, unsur yang sudah ditemukan atau sudah baik ditemukan maksudnya dan juga diciptakan oleh manusia gitu ya di laboratorium, ini sekarang kurang lebih sudah 118 unsur gitu ya. Nah, ini merupakan tabel periodik unsur yang pertama kali dikembangkan oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev gitu ya. Ilmuwan Rusia tahun 1869. Jadi beliau membuat gitu ya tabel periodik unsur-unsur, tapi waktu itu berdasarkan bukan nomor atom, berdasarkan massa atom gitu ya. Berdasarkan massa atom. Kemudian pada 1913 gitu ya, karena tidak ada kesesuaian, susah gitu ya kalau massa atom gitu ya, tidak kalau yang ini kan nomor atom nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Jadi kalau massa atom ini 1, tiba-tiba 4, kemudian ada komanya dan lain-lain gitu ya. Nah, ini dikoreksi gitu ya oleh Henry Moseley gitu ya, di mana Henry Moseley mengkoreksi tabel periodik, unsur yang dikembangkan oleh Dimitri ini menjadi bukan, penyusunannya berdasarkan, massa atom gitu ya, tapi, eee nomor atom gitu ya. Oke, nah di sini Mendeleev juga atas jasanya karena beliau banyak berjasa di bidang kimia gitu ya, jadi ada nama salah satu unsur gitu ya untuk mengenang jasa beliau gitu ya, Mendelevium. Oke. Kemudian unsur terakhir ini merupakan OG, oganesson, dengan nomor atom 118 gitu ya, di mana unsur ini diciptakan gitu ya di fasilitas nuklir tahun 2002 di Dubna, Rusia. Oke. Nah, kemudian gitu ya, seperti yang sudah diutarakan, unsurnya sedikit gitu ya, tapi kombinasinya misalkan hidrogen dengan hidrogen membentuk H2 misalkan gas hidrogen gitu ya. Kemudian, macam-macam gitu ya, Na dengan misalkan Na dengan Cl gitu ya, menghasilkan garam NaCl gitu ya, garam dapur gitu. Nah, ini kombinasinya macam-macam gitu ya. Bahkan gitu ya, manusia modern gitu ya, ketika membuat material gitu ya, jadi mereka mendoping, doping dan lain-lain, menyusun, mendoping gitu ya.
supaya menghasilkan gitu ya, material yang mereka inginkan. Misalkan memiliki sifat kelistrikan baik, konduktivitas termal yang baik, kemudian, macam-macam gitu ya. Jadi kombinasi dari 118 unsur ini sudah tidak terbatas gitu ya untuk membentuk materi. Oke. Nah, tentunya gitu ya, inti dari mereka binding, misalnya hidrogen dengan hidrogen itu mencari kestabilan gitu ya. Oke. Nah, maka terbentuklah materi gitu ya, di mana materi merupakan gitu ya, merupakan, sesuatu gitu ya, yang menempati ruang dan memiliki volume gitu ya. Mana materi, gitu ya, eksis dalam, beberapa, state gitu ya. Mulai dari materi itu bisa padat, cair, gas gitu ya. Dan juga bisa dalam bentuk plasma, Bose-Einstein kondensat, fermionic kondensat, dan juga quark-gluon plasma gitu ya. Jadi bukan hanya 3 saja gitu ya. Bukan hanya padat, cair, dan gas. Walaupun padat, cair, dan gas juga ini harus dikritisi gitu ya. Jadi batu contohnya ini merupakan materi, state materi dalam bentuk padat ketika misalkan pada temperatur dan tekanan normal gitu ya. Batu juga bisa menjadi cair, bisa mungkin, bisa menjadi cair gitu ya, air juga di sini bisa menjadi fasa padat gitu ya, atau fasa gas gitu ya, dan lain-lain. Oksigen juga bisa fasa, liquid juga bisa gitu ya, tergantung tekanan dan temperaturnya, oke. Nah kemudian, setelah kita mempelajari apa itu electromagnetic radiation, kemudian apa itu materi, kemudian kita interaksikan gitu ya, banyak sekali fenomena yang terjadi. Tentunya kalau ingin mempelajarinya kita harus gitu ya menggunakan instrumen yang spesifik gitu ya. Contohnya misalkan ketika elektromagnetik, spektrum contohnya di kawasan UV sampai NIR gitu ya, kita interaksikan misalkan dengan molekul, kemudian apa namanya tuh, terjadi perubahan misalkan terjadi perubahan polarisability gitu ya. Maka gitu ya, itu akan terjadi hamburan inelastik gitu ya. Di mana hamburan inelastik ini membawa informasi terkait energi vibrasi dari molekulnya. Instrumennya kita sebut dengan, Raman spektroskopi ya. Jadi Raman spektroskopi adalah instrumen yang mendeteksi energi vibrasi dari molekul. Tentunya Raman akan aktif ketika terjadi perubahan polarisability, ketika molekul bervibrasi di normal vibration mode-nya gitu ya. Nah, ada juga IR spektroskopi gitu, ini teknik serapan gitu ya. Jadi IR spektroskopi kita memiliki, rentang jangkauan IR gitu ya, mulai dari NIR, far IR, mid IR gitu ya, tapi biasanya di mid IR yang disebut IR spektroskopi itu gitu ya, yang ada di lab gitu ya. Oke. Kemudian kita interaksikan, kita sinarkan ke materi, kemudian misalkan terjadi serapan gitu ya. Nah, ini sebetulnya si IR spektroskopi ini gitu ya, mendapatkan informasi terkait energi vibrasi dari molekul. Kalau Raman tadi mengharuskan terjadi perubahan polarisability, kalau yang ini harus terjadi perubahan momen dipole ketika molekul tersebut bervibrasi di normal vibration mode-nya gitu ya. Jadi baik Raman dan juga IR ini kakak adik gitu ya. Jadi ada yang aktif yang bisa diukur di Raman tapi tidak di IR, ada yang bisa diukur di dua-duanya, dan ada yang hanya bisa diukur misalkan di IR tapi tidak bisa diukur dengan Raman gitu ya. Oke. Tentunya kita bicara Raman, standar gitu ya, spontaneous, Raman, oke. Kemudian gitu ya, kalau kita ingin mempelajari misalkan terjadinya electronic transition gitu ya. Jadi misalkan dari ground state menuju ke state yang lain, nah kita membutuhkan sumber eksitasinya itu gitu ya di kawasan UV sampai visible. Makanya instrumennya disebut dengan UV Vis spektroskopi atau UV Vis absorban spektroskopi karena teknik serapan sama gitu ya. Nah, kemudian kalau juga ingin mempelajari electronic transition gitu ya, tapi dengan teknik bukan serapan, tapi tekniknya itu emisi gitu ya.
Jadi cahaya yang kita berikan, dia akan diserap kemudian karena molekulnya, berfluorophore gitu ya, berpendar, bisa memendarkan cahaya, maka dia akan mengemisikan cahaya lain gitu ya. Instrumennya kita sebut dengan photoluminescence secara umumnya, spektroskopi gitu ya, dan lain-lain, oke. Nah, ini ringkasannya gitu ya. Jadi hari ini gitu ya, minggu lalu kita sudah di sini gitu ya, pemanfaatan sumber elektromagnetik, di kawasan radio untuk gitu ya, mempelajari transisi nuklir spin gitu ya. Alatnya namanya nuclear magnetic resonance gitu ya kalau di laboratorium. Kalau di kedokteran gitu ya, namanya MRI, Magnetic Resonance Imaging, padahal sama gitu ya. Oke, kemarin sudah kita bahas kenapa mereka lebih suka MRI dibandingkan NMR gitu ya. Oke, kemudian yang hari ini gitu ya, kita akan sedikit, maju gitu ya, pemanfaatan elektromagnetik, sumbernya gitu ya, ini di kawasan microwave. Untuk apa? Untuk transition gitu ya, supaya terjadi transition, di antara gitu ya elektron, spin gitu ya. Ketika elektron spin itu tentunya dikasih medan magnet juga gitu ya. Yang NMR juga sama harus dikasih medan magnet juga. Oke, nah ini alatnya namanya elektron spin resonance atau elektron paramagnetic resonance. Oke, nah nanti kita akan maju terus gitu ya. Tentunya di sini akan berhenti lebih lama gitu ya, di visible gitu ya. Jadi, alat-alat gitu ya atau instrumen dengan menggunakan eksitasi di kawasan UV visible ini banyak sekali gitu ya. Jadi kita berhenti sejenak banyak di sini gitu ya. Oke, di situ ada IR spektroskopi, NIR spektroskopi, UVP spektroskopi, ada photoluminescence, pemanfaatan teknik, banyak sekali gitu ya. Ada UVS gitu ya, ultraviolet gitu, scattering, kemudian nanti, dengan pemanfaatan X-ray, ada X-ray XRF gitu ya, X-ray fluorescent, ada X-ray photoscattering, dan lain-lain. Kemudian sinar gamma juga nanti kita bahas gitu ya, ada Mossbauer spektroskopi dan lain-lain, banyak sekali gitu ya, oke. Oke, setelah kita mengingat kembali apa itu spektroskopi, kita lanjutkan gitu ya, karena hari ini ada kata elektronnya gitu ya. Jadi kita harus memahami terkait dengan elektronnya gitu ya. Seperti yang sudah diutarakan minggu lalu gitu ya, materi itu memiliki ukuran yang beragam gitu ya. Mulai dari yang sangat besar, misalkan alam semesta terdiri dari bermiliar-miliar galaksi, di dalamnya terdiri dari bermiliar-miliar bintang, di dalamnya juga terdiri dari sangat banyak lagi planet gitu ya. Nah ini gitu ya contohnya gitu, ini galaksi gitu ya. Ini ukurannya bukan kilometer lagi gitu ya, ini sudah, ribuan gitu ya, puluh ribu, jutaan tahun cahaya gitu ya. Oke, kemudian ada planet contohnya Jupiter, ini diameternya kurang lebih, 142.984 kilometer gitu ya. Kemudian materi ada yang sangat kecil sampai ke level nanometer gitu ya, bahkan angstrom, 10⁻⁻⁻meter, bahkan contohnya atom gitu ya. Bahkan yang lebih kecil lagi gitu ya. Jadi atom terdiri dari proton, neutron, ada elektron, proton, neutron, terdiri dari yang lebih kecil lagi gitu ya. Nah ini baik proton, neutron, elektron, ini ukurannya kurang lebih femtometer ya, ke atometer gitu ya. Jadi, proton, neutron itu kurang lebih di femtometer ukurannya, 10⁻⁻15 meter gitu ya. Elektron gitu ya, walaupun sampai sekarang belum ada yang bisa mengukur diameter fisik dari elektron, ini hanya, eee, perhitungan secara klasik saja, teori gitu ya. Ini kurang lebih bisa mencapai di atometer atau itu 10⁻⁻18 meter gitu ya. Oke oke. Jadi ato itu nano dari nano gitu ya, 10⁻⁸ meter. Oke, sudah nano dinanokan lagi gitu ya, itu ato, oke. Nah ini gitu ya, jadi kalau kita melihat atom gitu ya, ini salah satu model.
yang sederhana namanya model Rutherford, di mana atom terdiri dari inti atom, nukleus kita sebutnya. Nukleus terdiri dari proton dan juga neutron, kemudian ada elektron mengitarinya gitu ya. Oke. Di mana diameternya gitu ya kurang lebih 10 pangkat minus 10 meter atau 1 angstrom. Nah, untuk nukleus sendiri gitu ya, ini terdiri dari nukleon. Nukleon itu apa? Proton dan juga neutron. Proton dan neutron itu terdiri dari ada lagi partikelnya, ada quark up dan juga quark down gitu ya. Jadi kalau proton itu terdiri dari dua quark up yang diwakili dengan warna hijau gitu ya, dan juga satu quark down diwakili oleh warna kuning. Sedangkan neutron ini terdiri dari satu quark up dan juga dua quark down. Quark down gitu ya. Nah, kemudian mereka seperti dilem gitu ya, dilem oleh apa? Oleh namanya gluon. Oke. Nah, ini gitu ya, quark up ini diameternya kurang lebih ini mendekati ke atometer gitu ya. Oke. Oke, ini saya skip ya. Nah, kemudian jika Ibu dan Bapak ingin lebih detail terkait dengan fundamental particles gitu ya, partikel-partikel fundamental, jadi kategorinya itu dibagi jadi 3 gitu ya. Yang pertama ada fermions gitu ya. Ini partikel-partikel materi gitu ya. Kemudian ada boson, ini pembawa gaya gitu ya. Kemudian ini yang terakhir, ini hipotetik boson gitu ya, yang sekarang lagi ditunggu-tunggu gitu ya. Jadi kalau Ibu tahu gitu ya, jadi misalkan gravitasi gitu ya, yang kita tahu kan gravitasi menggunakan persamaan Einstein, persamaan apa, Newton gitu ya. Bumi kita memiliki gravitasi. Tapi sekarang masih dicari-cari gitu ya. Kalau oh iya karena batunya besar, karena bumi kita besar, punya massa besar. Tapi kalau diperkecil gitu ya, apakah ada gitu ya, seperti contohnya apa namanya tuh, lebih kecil lagi gitu ya. Apakah ada gitu ya partikel, penghasil gravitasi itu? Ya, biasanya, ini dinamakan dengan graviton gitu ya. Nah, ini lagi, dicari gitu ya. Oke, lagi dicari apakah ada graviton itu gitu ya. Nah, dari kategori itu gitu ya, ini ada subkategori gitu ya. Ada quarks yang tadi saya sudah utarakan sebagian, ada quark up, quark down, charm, strength, top, bottom gitu ya. Ada lepton, elektron yang kita bahas ini dari subkategori lepton, dari kategori fermion gitu ya, pembentuk, materi gitu ya. Kemudian ada elektron neutrino yang tadi gitu ya, ada ketika kita membahas proses fusi inti matahari, muon neutrino, tau neutrino gitu ya. Kemudian foton, contohnya cahaya gitu ya, ini subkategorinya itu gauge boson gitu ya. Apa namanya tuh, pembawa gaya gitu ya. Ada gluon yang tadi pengikat antara quark up, quark down, W boson, Z boson, Higgs boson gitu ya, graviton. Nah, ini simbol masing-masing gitu ya dengan muatannya gitu ya. Jadi quark up ini kurang lebih positif muatannya yaitu 2/3 dari muatan elektron gitu ya. Kemudian quark down -1/3 dan lain-lain. Kemudian masanya gitu ya, ini massa bergerak gitu ya. Ini setara dengan 2,2 mega elektron volt per kecepatan cahaya kuadrat gitu ya. Oke, dan lain-lain. Oke. Nah, kemudian gitu ya, eee, terkait dengan model atom gitu ya, sebetulnya model atom ini berkembang. Saat ini model atom yang memang mendekati kenyataannya, ini model atom yang digagas oleh Schrödinger gitu ya, tahun 1926 sampai sekarang ini model atom yang dipakai. Walaupun demikian perjalanan model atom gitu ya, ini dimulai dari, model atom Dalton tahun 1803. Kata Pak Dalton katanya, "Atoms gitu ya tidak bisa apa namanya itu, indivisible, tidak bisa dipecah lagi gitu ya, atom itu gitu ya. Dan terbentuk gitu ya, bentuknya itu seperti spherical solid gitu ya, bola pejal. Itu menurut Pak Dalton. Kemudian kata Pak Thomson 1897 karena beliau bereksperimen gitu ya, jadi atom ini gitu ya merupakan bola gitu ya yang terdiri dari muatan positif dan juga muatan negatif gitu ya. Yang positif dan negatif itu saling, menyeimbangkan. Kemudian gitu ya, dirubah lagi gitu ya model atom
tahun 1911 oleh Rutherford gitu ya. Jadi enggak seperti itu gitu ya. Jadi atom itu gitu ya, jadi ada inti atom, dia padat, dense gitu ya, terdiri dari muatan positif, kemudian gitu ya, banyak ruang kosong gitu ya, gitu, dan elektron mengitarinya gitu ya. Nah ini Rutherford, kemudian dikoreksi lagi oleh Pak Bohr gitu ya, tahun 1913 gitu ya. Oh, model atomnya seperti ini gitu ya. Jadi si elektron itu punya orbit yang tetap gitu ya, yang menunjukkan level energinya, di mana si elektron juga bisa melompat jump gitu ya, dari satu level energi baik itu ke atas atau ke bawahnya. Kalau ke atas ketika dia menerima energi gitu ya, kalau ke bawah memancarkan energi, oke. Kemudian gitu ya, dari situ dikoreksi lagi gitu ya, sampai terakhir gitu ya, Schrödinger gitu ya. Jadi si elektron itu gitu ya, jadi tidak mengorbit gitu ya, tidak mengorbit seperti ini, tidak simple gitu ya, tetapi berada dalam cloud probabilitas gitu ya. Jadi kita sebutnya sekarang dikenal dengan orbital. Jadi orbital itu di mana, dia gitu ya, cloud probabilitas di mana kita kemungkinan bisa memperoleh, menemukan elektron gitu ya. Oke. Nah, tentunya di sini juga ada prinsip yang terkenal, kita tidak bisa menemukan gitu ya, menentukan secara eksak posisi dan momentumnya secara simultan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi mengenal elektron gitu. Jadi elektron tadi simbolnya E minus, di mana muatannya muatan negatif gitu ya, dengan besar muatannya itu 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Dengan masanya 9,109 kali 10 pangkat minus 31 kilogram. Atau kalau kita bandingkan dengan massa proton, itu massa dari elektron itu gitu ya, 18.361. Jadi tidak ada apa-apanya gitu ya. Jadi kalau kita bisa nimbang gitu ya, satu atom gitu ya. Jadi satu atom itu massa yang dense-nya itu ada di intinya gitu ya. Jadi elektron itu sedikit sekali menyumbangkan massa gitu ya. Oke, kemudian memiliki spin setengah, nanti kita ini lagi ya, bahas lagi gitu ya. Kemudian kecepatannya gitu ya, ini bisa mencapai kalau kita percepat gitu ya, ini bisa mencapai 99 kecepatan cahaya. Tentunya ketika si elektron itu dipercepat mendekati kecepatan cahaya gitu ya, misalkan dikasih medan magnet atau medan listrik gitu ya, dipercepat gitu, sampai mendekati kecepatan cahaya, tentunya massanya akan lebih berat gitu ya. Oke. Kemudian ini klasifikasinya yang tadi sudah dibahas, ini elektron itu di lepton gitu ya, fundamental particle, kemudian ada magnetic moment gitu ya. Nah, ini nanti kita akan gunakan gitu ya. Parameter fisik dari elektron ini di ESR atau EPR gitu ya. Ini magnetic momentnya minus 9,284 kali 10 pangkat minus 2 joule per Tesla gitu ya, atau biasa dikenal dengan Bohr magneton gitu. Oke. Kemudian gitu ya, tadi kita sudah mengenal terkait, fundamental fisik dari elektron. Kita juga ada juga gitu ya, properties dari elektron dari sisi kuantum mekaniknya. Oke. Jadi si elektron ini bisa dipandang jadi dua hal gitu ya. Jadi bisa dipandang sebagai, gelombang dan juga bisa dipandang sebagai partikel. Itu dualisme gelombang partikel gitu ya. Jadi elektron bisa dianggap partikel, bisa dianggap sebagai gelombang. Tentunya si elektron dianggap gelombang ketika dia bergerak gitu ya. Oke. Di mana gelombangnya kita sebut gelombang de Broglie gitu. Nah, ini penting gitu ya. Karena dari postulat de Broglie ini, si elektron yang bergerak bisa berperilaku seperti gelombang, ini memunculkan gitu ya inovasi terkait dengan bagaimana gitu ya membuat instrumen untuk mengamati benda kecil sampai level nano bahkan atom gitu ya. Itu dengan meningkatkan, diffraction limit, dari optical microscope gitu ya. Maka terbentuklah TEM, Transmission Electron Microscope gitu ya, yang pertama kali, bukan SEM dulu gitu ya. Jadi alih-alih menggunakan cahaya gitu ya, foton,
tetapi sudah tidak sanggup gitu ya dengan diffraction limit yang dimiliki oleh foton, tidak bisa menjangkau sampai ke level nano, real nano gitu ya, misalkan 10 nanometer melihat atom gitu ya, maka digunakan elektron dipercepat gitu ya. Elektron dipercepat dengan prinsip dualisme gelombang partikel ini gitu ya, si elektron bisa berperilaku sebagai gelombang. Jadi elektron dipercepat dengan sangat cepat gitu ya, dia akan menghasilkan panjang gelombang sangat pendek, jauh dari panjang gelombang cahaya. Alhasil dia akan meningkatkan spatial resolution yang sangat jauh gitu ya. Alhasil kita bisa melihat objek yang lebih kecil gitu ya. Nah, itu hadirlah TEM, oke. Nah, ini juga terkait dengan si elektron bisa seperti gelombang karena ada eksperimen namanya double slit eksperimen gitu ya. Jadi ketika si elektron itu dilewati slit gitu ya, dia akan membuat pola-pola tertentu. Kita sebutnya interference atau diffraction, pola difraksi gitu ya. Oke. Nah, itu kan seperti cahaya gitu ya ketika melewati celah sempit. Kemudian gitu ya, dari sisi kuantum mekanik gitu ya, ini ada prinsip ketidakpastian Heisenberg gitu ya, di mana gitu ya, secara pendeknya gitu, ini impossible kita bisa menentukan posisi dan juga momentum dari si elektron secara simultan gitu ya, pada waktu bersamaan. Ini prinsip Heisenberg. Kemudian yang terakhir gitu ya, dari sisi kuantum mekanik gitu ya. Jadi elektron gitu ya, kita bisa di atom kita bisa pelajari dari 4 bilangan kuantum gitu ya. Jadi yang pertama N ini bilangan kuantum prinsipal, kemudian L ini bilangan kuantum azimutal atau angular, kemudian ML ini bilangan kuantum magnetik gitu ya, dan MS ini spin quantum number gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan quantum number, jadi ini properties yang dimiliki oleh single elektron gitu ya, yang ada di atom misalkan. Nah, ini juga ada prinsip eksklusif dari Pauli gitu ya, Pauli exclusion principle, di mana menyatakan bahwa tidak ada dua elektron di dalam satu atom gitu ya, yang memiliki gitu ya, yang memiliki 4 set quantum number yang sama gitu ya. Nah, itu jadi semua elektron yang ada di atom gitu ya, tidak bisa gitu ya, 2 elektron, tidak bisa memiliki gitu ya, persis sama gitu ya, 4 bilangan kuantum dari yang tadi, baik itu prinsipal, azimutal, magnetik, dan juga spin gitu ya. Nah, prinsipal ini prinsipal quantum number atau N ini merujuk ke apa? Ke level energi gitu ya. Jadi kalau di model atom Bohr gitu ya, kita anggap saja misalkan ini merujuk ke shell-nya gitu ya, ke kulit gitu ya. Jadi tergantung nomor atomnya gitu ya, dari unsur gitu ya, ini bisa punya kulit 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan kuantum azimutal gitu ya, L gitu ya, ini merujuk ke apa? Subshell gitu ya, subkulit, dan juga bentuk dari orbitalnya. Di mana kemungkinan nilainya bisa dari 0 sampai ke n-1 gitu ya. Kemudian kalau untuk bilangan kuantum magnetik atau ML, ini untuk orientation dari orbitalnya gitu ya. Ini bisa memiliki nilai dari minus L gitu ya, dari minus azimutal quantum number sampai plus L. Kemudian yang terakhir, nah ini penting gitu ya, karena kita akan memanfaatkan gitu ya, quantum number yang ini gitu ya, untuk EPR, ESR gitu ya, ini spin quantum number atau MS gitu ya. Nah, ini untuk elektron spin direction, MS. Jadi si elektron bisa spin up gitu ya, atau kita sebutnya plus setengah, atau spin down gitu ya, atau kita sebutnya minus setengah gitu ya. Oke. Lanjut gitu ya, misal satu-satu dari 4 bilangan kuantum untuk elektron ini gitu ya. Jadi yang pertama prinsipal quantum number atau N, ini saya gunakan model atom Bohr lagi gitu ya, supaya lebih memudahkan memahaminya gitu ya. Oke.
Di mana N ini merujuk ke shell gitu ya, energi level atau shell-nya gitu ya. Jadi kalau N1 gitu ya, atau biasa sebutnya dengan kulit K gitu ya. Kalau N2 L, kulit 3 M gitu ya. Kemudian kulit 4 dan seterusnya K, L, M, N, O, P dan seterusnya gitu ya. Oke. Jadi contohnya misalkan hidrogen dengan nomor atom 1 gitu ya, jadi si elektronnya itu berada di kulit pertama gitu ya atau kulit K. Helium dengan nomor atom 2 gitu ya, ini juga sama berada di kulit pertama K gitu ya, N-nya 1. Kemudian kalau karbon karena nomor atomnya 6 gitu ya, nanti dibahas. Jadi dia berada bisa punya dua kulit K dan L gitu ya, masing-masing yang pertama diisi oleh 2 elektron, kemudian kulit L diisi oleh 4 elektron. Kemudian kalau kalsium Ca gitu ya, karena nomor atomnya 20 gitu ya, dia punya KLM 3 gitu ya. N-nya N1, N2, N3 gitu ya, di mana N1 diisi oleh 2 elektron, kemudian N2 gitu ya diisi oleh berapa ini 8 gitu ya dan seterusnya. Untuk molybdenium Mo Z-nya nomor atomnya 42 ini seperti ini gitu ya. Jadi intinya quantum principal quantum number gitu ya itu merupakan energi level gitu ya atau kulit gitu ya. Jadi semakin tinggi, N ininya, apa namanya itu, N value-nya, maka semakin jauh si elektron itu dari intinya. Contohnya elektron yang ini gitu ya, karena dia berada di, N shell gitu ya, dia lebih jauh dibandingkan elektron yang ada di sini gitu ya, oke. Yang kedua gitu ya, dari 4 bilangan kuantum ini ada azimuthal, quantum number atau L gitu ya. Jadi kalau yang tadi N itu energi level atau shell-nya, L yang sini gitu ya, ini didefinisikan untuk gitu ya bentuk dan juga orbitnya atau subshell gitu ya. Jadi subkulit, subkulit gitu ya, di mana tadi nilainya ini bisa bervariasi dari 0 sampai N minus 1 gitu ya. Nah, ini untuk tipe orbital. Jadi kalau N-nya 0 berarti L-nya 0 gitu ya. L kemungkinan nilainya gitu ya. Nah, ini subshell tipenya ini S gitu ya. Kita tulis saja S sebagai sharp gitu ya. Kependekan dari sharp gitu ya. Bentuknya ini spherical gitu ya. Jadi kalau kita misalkan punya H atau hidrogen gitu ya, misalkan H gitu, dia N-nya 1 gitu ya. Jadi si orbitalnya, bentuk orbitalnya itu spherical. Artinya kemungkinan kita menemukan si elektron itu di berbentuk bola itu gitu ya. Peluangnya seperti itu. Kemudian kalau L-nya 1, subshell tipenya itu namanya P, kependekan dari principal gitu ya. Nah, ini bentuknya tidak lagi spherical, ini dumbbell gitu ya. Nanti, mungkin saya tidak ini ya, tidak ini kan bagaimana, orbitnya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau L-nya 2 ini D, kependekan dari diffuse, ini, clover leaf gitu ya. Kemudian kalau L-nya 3 F, fundamental, ini bentuknya kompleks gitu ya. Nah, makanya gitu ya, jadi kalau digambarkan gitu ya, elektron itu tidak mengitari di inti gitu ya. Dia probabilitas gitu ya, dengan probabilitas, di bentuknya juga beda gitu ya. Ini ada spherical dan lain-lain. Oke. Nah, ini gitu ya. Jadi jumlah orbital, tadi jumlah orbital ini merupakan kawasan gitu ya, di mana kita kemungkinan bisa menemukan elektron gitu ya. Nah, ini kita bisa hitung gitu ya, jumlah orbitalnya. Contohnya misalkan gitu ya, jadi kalau kita menghitung jumlah orbital dari energi level yang diketahui, contohnya misalkan saya di kulit pertama gitu ya, di kulit pertama jumlah orbitalnya berapa gitu ya. Kita bisa hitung gitu ya, total orbital yang dimiliki. Misalkan, dengan menggunakan persamaan ini berarti kalau N-nya 1 berarti total orbitalnya 1 gitu ya. Kemudian kalau di kulit kedua, N2 total orbitalnya itu tidak 1 gitu ya, tapi N kuadrat jadi 4 gitu ya. Kemudian kalau di kulit ketiga
total orbitalnya, total kawasan yang bisa kita menemukan elektron itu 3 kuadrat 9. Kalau 5 gitu ya, ini di 25 gitu ya. Kalau N-nya 5 gitu ya, N-nya 5 berarti total orbital di N-nya 5 gitu ya, itu di 25 gitu ya. Oke. Kemudian gitu ya, kita juga gitu ya bisa menghitung jumlah orbital di tiap-tiap subshell gitu ya, subkulitnya gitu ya, dengan persamaan ini 2L plus 1 gitu ya. Jadi contohnya kalau L sama dengan 0 gitu ya, artinya berarti N-nya kan sama dengan 1 gitu ya. Ini subshell-nya itu kan tipenya S gitu ya, sharp gitu, di mana jumlah orbitalnya 1 dikali 2 ditambah 1, 1 gitu ya. Nah, jadi untuk atom dengan N-nya 1 gitu ya, jumlah orbitalnya itu 1 gitu ya, artinya berbentuk yang tadi gitu ya, berbentuk spherical gitu. Oke. Kemudian kalau L-nya 1, subshell-nya itu P, jumlah orbitalnya itu 3 gitu ya. Jadi 1 kali 2 tambah 1. 3. Kalau L-nya 2, di mana subshell tipenya D, diffuse gitu ya. 2 kali 2 tambah 1, 5. Kalau L-nya 3, ini fundamental, subshell type namanya gitu ya, ini 7 gitu ya. Nah, sebagai catatan juga tiap subshell, gitu ya, setiap orbital, sorry, gitu ya, itu bisa menampung maksimal 2 elektron. Oke. Contohnya seperti ini gitu ya. Jadi seberapa banyak orbital yang ada pada energi level N sama dengan 4 gitu ya. Oke, dengan N sama dengan 4. Jadi kalau menggunakan total orbital ketika energi levelnya diketahui, ini kan N kuadrat. Ini 4 kuadrat sama dengan 16. Tapi kalau kita ingin membreakdown dari subshell-nya gitu ya, jadi dari kulit N sama dengan 4 ini gitu ya, itu terdiri dari apa aja. Jadi ada 4S, 4 ini merujuk ke kulitnya, kulit N4, S itu yang tadi itu ya. Jadi subshell-nya sharp, jadi L-nya sama dengan 0 dengan menggunakan yang tadi perumusan jumlah orbital ketika subshell-nya diketahui, ini 2 kali 0 tambah 1 berarti 1 gitu ya. Kemudian ada 4P gitu ya, 4 P gitu ya. Nah, ini 3 gitu ya, kemudian 4D 5, kemudian 4F 7. Kalau kita totalkan harus sama dengan 16 gitu ya, karena di kulit N sama dengan 4 ini gitu ya. Ketika ditotalkan 16 orbital. Oke. Kemudian gitu ya, di sini gitu ya. Jadi ada maksimum jumlah elektron gitu ya di level energi, tiap level energi gitu ya. Jadi di N gitu ya, jumlah elektron maksimal di N di tiap kulit itu berapa gitu ya. Ini bisa dihitung dengan 2N kuadrat gitu ya. Karena N yang tadi jumlah orbital, kemudian kita tahu setiap orbital gitu ya, itu maksimal harus diisi oleh 2 elektron, berarti tinggal 2N kuadrat gitu ya. Oke, contohnya misalkan principal quantum number-nya 1, possible subshell-nya itu hanya 1S gitu ya, 1 sharp, kemudian total orbitalnya N kuadrat, 1 kuadrat gitu ya. Jadi 1 berarti maksimum elektron yang bisa menempati di subshell dengan principal quantum number 1 gitu ya, itu 2. Kemudian kalau di kulit kedua gitu ya, possible subshell-nya itu 2S dan 2P gitu ya. Di mana total orbitalnya itu 4 dari 2 kuadrat ini gitu ya, N kuadrat dengan maksimum elektronnya itu 2, 4 kuadrat berarti 8 gitu ya. Sorry, 2 kuadrat gitu ya, artinya 8. 2 kali 2 4 kali 2 8. Untuk principal quantum number-nya atau energi levelnya atau kulitnya di 3 gitu ya, ini possible subshell-nya 3S, 3P, dan 3D, di mana total orbitalnya ini 9. Dengan maksimum elektron itu 18 dan quantum number-nya 4, ini possible-nya itu di 4S, 4P, 4D, 4F. Total orbitalnya itu N kuadrat, 4 kuadrat, 16 gitu ya.
dengan maksimum elektron yang bisa dimasuki di subshell ini atau di orbital gitu ya, itu 32 gitu ya. Oke. Nah, setelah kita mengetahui gitu ya, dua quantum number, principal dan juga azimuthal, kemudian yang ketiga ada untuk elektron gitu ya, di atom, yang berada di atom, ini ada magnetic quantum number atau ML gitu ya. Di mana ini merupakan orientasi orbital di 3 dimensinya gitu ya. Dan nilainya itu bisa minus L gitu ya, minus azimuthal gitu ya, sampai plus L. Contoh misalkan, jadi kalau L sama dengan 1 artinya P-nya P orbital, kalau L sama dengan 0 itu kan S orbital gitu ya. Jadi P orbital, jadi kita bisa memperoleh gitu ya, magnetic quantum number-nya ada di 3 gitu ya. Jadi ML-nya minus 1, ada di 0, ada plus 1 gitu ya. Di mana orientasinya tentunya PX, PY, PZ ya, 3 orientasi. Oke. Kemudian yang terakhir gitu ya, ada di spin quantum number MS gitu ya. Nah, untuk elektron gitu ya, jadi spinnya itu bisa spin up plus setengah, spin down dan minus setengah gitu ya. Oke. Nah, kemudian di tiap orbit gitu ya, jadi si elektron itu gitu ya bisa mengisinya itu maksimal 2 dengan opposite spin. Jadi spin up dan spin down. Tidak boleh spin up gitu ya, atau spin down gitu, nggak bisa. Oke. Dalam satu orbital. Oke. Nah, contohnya seperti ini, misalkan ini ada kasus gitu ya. Jadi ini menganut prinsipal exclusion Pauli gitu ya, di mana tidak ada 2 elektron dalam satu atom gitu ya yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama gitu ya. Contohnya misalkan ini ada hasil 1 dan 2. Jadi yang pertama N-nya gitu ya 1, L-nya kan N minus 1 gitu ya, jadi 0, ML-nya 0, MS-nya plus setengah, kemudian minus setengah. Yang kedua gitu ya, ini sama, tapi MS-nya plus setengah dan plus setengah. Mana yang benar gitu ya, dari 2 elektron yang ada di atom itu gitu ya. Jadi yang benar adalah yang pertama gitu ya, karena di sini masih bisa dibedakan dari 4 bilangan quantum number itu gitu ya. Kalau yang ini tidak diperbolehkan karena dia sama gitu ya. Bahkan ke spin-nya juga sama gitu ya. Itu tidak boleh. Oke. Kemudian gitu ya, seperti kita tahu atom gitu ya, apalagi atomnya nomor atomnya besar gitu ya. Nah, ini terdiri dari jumlah elektron juga yang banyak gitu ya. Nah, bagaimana mengkonfigurasi elektron gitu ya. Nah, untuk mengkonfigurasi elektron ini bisa dibuat penyusunan gitu ya berdasarkan level energinya gitu ya, shell, kemudian subshell-nya gitu ya. Subshell itu kayak S, P, D gitu ya dan lain-lain, kemudian sampai orbitalnya gitu ya. Oke. Di mana gitu ya, ini konfigurasi yang disusunnya gitu ya. Jadi 1S2, 2S2, 2P6 dan seterusnya. 1, 2, 2, 3, 3 yang paling depan gitu ya. Ini merujuk ke prinsipal quantum number N gitu ya, energi level. Jadi ini merujuk ke kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, keempat, keempat, kelima gitu ya. Kemudian S ini subshell sharp gitu ya. Ini SP, ini D gitu ya, tadi udah dibahas. Kemudian yang 2 gitu ya, yang 2 yang di atas gitu ya. Ini superscript, ini jumlah elektron di subshell-nya gitu ya. Karena S dia cuma punya 1 orbital gitu ya, jadi maksimal elektron yang ditempati 2 gitu ya. Kalau P karena dia punya 3 orbital gitu ya, ini yang ditempatinya itu elektronnya maksimal 6 gitu ya. Kemudian karena D memiliki 5 orbital, maka maksimum yang bisa ditempati elektron, spin up, spin down, spin up, spin down gitu ya, ini 10 gitu ya. Oke. Contoh misalkan gitu ya. Jadi ada karbon dengan nomor atom 6, bagaimana cara penyusunan elektronnya di atom gitu ya. Jadi ini penyusunannya. Jadi dia 1s2, 2s2, 2p2 gitu ya. Jadi yang pertama, kulit pertama sudah diisi 2 elektron karena total kan 6. Kemudian lanjut ke kulit kedua gitu ya dengan
eee, apa namanya tuh, subshell gitu ya. Subshell-nya S diisi lagi 2, sisanya ke subshell yang P gitu ya. Oke, ini diisi 2. Kalau oksigen bagaimana? Z-nya 8 gitu ya. Jadi Z-nya 8 berarti 2 sudah penuh 2 gitu ya. Kemudian yang P itu ada 3 orbital gitu ya. Jadi 3 orbital, sorry, sorry, sebentar ya. Oke, ini diisi gitu ya. Jadi, yang P diisi 4 elektron. Oke. Nah, kemudian gitu ya, ada prinsip namanya Aufbau Principle. Bagaimana kita mengisi gitu ya, mengisi, subshell, orbital gitu ya, orbital dengan elektron gitu ya. Jadi yang tadi tidak usah dihafal gitu ya, jadi tinggal urutkan saja ini gitu ya. Jadi 1S, 2S, sampai berapa S, 2P, 3D, 4F, kemudian kita ukur diagonalnya gitu ya. Kita ini mainnya di diagonal sininya gitu ya. Jadi mulainya 1S gitu ya, kemudian balik ke atas 2S, kemudian 2P, 3S, ke atas 3P, 4S, ke atas 3D, 4F, 4P, 5S, ke atas 4D, 5P, 6S, ke atas 4F, jadi penyusunan yang ini gitu ya. Jadi prinsip Aufbau ini, pengisian elektron nggak sembarangan gitu ya di orbitalnya, itu berdasarkan apa gitu ya, dari energi paling rendah dahulu gitu ya, tentunya di kulit satu gitu ya, kemudian ke atas gitu ya, ke energi yang lebih tinggi. Kalau dilihat dari diagram energinya gitu ya, ini orbital gitu ya. Orbital 1S gitu ya. Ini satu kamar 2S, 1 kamar, 2P 3 kamar, 3S 1 kamar, 3P 3 kamar, 4S anggaplah kamar gitu ya. Ini 4S 1 kamar, 3D 4 kamar gitu ya. Yang ini nanti masing-masing diisi oleh elektron. Jadi kalau ada elektronnya 10 misalkan, isi dulu 2 di sini, sisa 8 naik ke sini 2 gitu ya, 4, sisa 6 gitu ya. Kalau 6 ini isi satu 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 gitu ya. Oh, sisa lagi tinggal, spin down spin down spin down. Jadi total 6. Jadi hanya dipenuhi segini gitu ya untuk 10 gitu ya. Oke, yang lainnya tidak ada. Oke. Nah ini gitu ya, jadi untuk membuat konfigurasi elektron, saya percepat ya. Oke, ini harus, 4 ini ya gitu ya. Jadi ada Aufbau Principle, bagaimana cara mengisi yang tadi gitu ya. Kemudian prinsip exclusion dari Paulinya gitu ya. Jadi tidak boleh ada 2 elektron di atom yang sama itu memiliki 4 bilangan, quantum number yang sama gitu ya. Kemudian jumlah elektron yang bisa ini oleh satu orbital gitu, ini hanya 2 elektron dan berlawanan spinnya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada aturan Hund gitu ya. Jadi maksimum unfair elektron-elektron yang tidak berpasangan maksimum gitu ya. Jadi kalau misalkan P-nya 1 itu artinya 1 elektron. Jadi karena si P memiliki 3 orbital gitu ya. Ini cuma ngisi 1 dulu di sini gitu ya. Kalau P-nya 2, 1 elektron gitu ya. Di tiap-tiap 2 orbital ngisinya begini gitu ya. Jangan dipenuhin dulu di kamar pertama. Jadi spin up, spin down nggak boleh gitu ya. Kemudian kalau P-nya 3 sama gitu ya. Jadi tidak boleh dipenuhin dulu di kamar pertama, kamar kedua gitu ya. P-nya 4 pun sama, oke. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi contohnya unsur sodium atau natrium, klorin, titanium, copper, zinc gitu ya dengan nomor atomnya 11, 17, 22, 29, 30 gitu ya. Konfigurasi elektronnya itu kita bisa buat berdasarkan yang tadi gitu ya. Jadi kalau sodium itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 atau bisa kita pendekkan dengan konfigurasi elektron dari unsur ini ya Nobel Nobel elemen gitu ya. Contohnya, neon gitu ya. Jadi kalau dipendekkan ini neon 3s1 gitu ya. Kalau klorin seperti apa, sama gitu ya. Kalau zinc gitu ya 30, jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, atau pendekan argon 4s2, 3d10 gitu ya. Oke.
Nah, selain, properties dari kuantum mekaniknya gitu ya, jadi elektron juga, dari sisi properties magnetik dan juga kelistrikannya tentunya gitu ya, si elektron ini membawa manfaat besar ya. Ibu dan bapak bisa melihat televisi gitu ya, itu berdasarkan elektron gitu ya. Jadi listrik dari PLN bolak-balik itu elektron gitu ya, elektron jadi bolak-balik gini gitu ya. Gitu. Jadi misalkan kalau ada lampu gitu ya, berisi misalkan contohnya lilitan kawat pemanas, si elektron itu bolak-balik ya, ini gitu karena, tegangan PLN itu bolak-balik sebetulnya itu menginikan energi gitu ya, memanaskan filamen kemudian berpendar gitu ya. Kalau LED berarti kalau pakai DC gitu ya, dirubah tegangannya ke DC gitu ya, jadi si material semiconductor gitu ya, dia akan melompatkan elektron dari apa namanya itu, pita valensinya ke pita konduktif ke pita konduktifnya gitu ya. Kemudian dari situ setelah itu dia akan bergabung dengan hole memancarkan, cahaya gitu ya. Oke, di sini gitu ya, muatan elektron gitu, ini tadi, negatif gitu ya, muatan elektron. Kemudian, kalau di metal gitu ya, elektron itu bisa flow gitu ya, mengalir di material konduktor gitu ya. Nah, ini untuk menghasilkan arus listrik gitu ya. Arus listrik itu ya elektron yang ini gitu ya, elektron yang mengalir walaupun arus kebalikan sebetulnya. Tapi secara secara apa, secara kalkulasinya tidak mempengaruhi gitu ya. Oke, kemudian elektron juga punya spin gitu untuk magnetik. Jadi si elektron itu bisa diganggu dengan medan magnet yang hari ini kita akan manfaatkan. Kemudian ada istilah, ada efek namanya Zeeman effect gitu ya, di mana apa namanya tuh, dengan kehadiran magnet dari luar gitu ya, jadi si elektron ini gitu ya, bisa splitting gitu ya, spin up, spin down-nya split gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk properti dari elektron, untuk chemistry dan juga bonding gitu ya, ini elektron ini fungsinya misalkan untuk bonding atau di kimia gitu ya, contohnya misalkan valensi gitu ya. Jadi elektron yang berada di kulit terluar biasanya dilakukan untuk misalkan untuk elektron sharing, covalent bonding gitu ya, atau elektron sharing, dengan atom yang lain atau elektron transfer atau biasa kita sebut dengan ionic bonding. Oke, kemudian yang tadi ya elektron configuration, ini kita bisa contohnya memprediksi gitu reaktivitas dan lain-lain, itu dari, konfigurasi elektronnya. Baik, kita lanjut ke elektron spin resonan ESR atau elektron paramagnetic resonance EVR gitu ya. Oke, nah ini terkait dengan sejarah instrumennya gitu. Jadi yang pertama, ditemukan terkait dengan elektron spin yang tadi gitu ya, ada, apa namanya tuh, plus setengah, minus setengah gitu ya, pada tahun 1925 gitu ya. Jadi, yang pertama pada 1925 itu konsep elektrospin gitu ya, dikembangkan oleh Samuel Goudsmit dan juga George Uhlenbeck. Nah, kemudian ditemukan bahwa elektron itu memiliki intrinsic angular momentum yang tadi spin gitu ya, spin quantum number gitu. Nah, ini, eee, mengarah ke magnetic properties gitu ya, dan ini sebagai, pondasi gitu ya untuk instrumen ESR dan juga EVR. Kemudian pada tahun 1944 gitu ya, untuk instrumennya gitu ya, jadi untuk apa, pengamatannya pertama kali ditemukan oleh Yevgeny Zavoisky gitu ya, ilmuwan fisika Soviet, di mana bereksperimen gitu ya untuk ESR walaupun pada tahun 1944 dia agak kesulitan gitu ya menjelaskan fenomena itu, oke. Kemudian pada awal 1940 sampai 1950 gitu ya, setelah penemuan Japoyski, berbagai ilmuwan di US dan juga Europe gitu ya, mulai mempelajari ESR untuk berbagai sampel mulai dari solid, liquid, gas. Dan ini juga ditemukan ya kemiripan dengan NMR Nuclear Magnetic Resonance, tetapi kalau ESR gitu ya, ini untuk elektron yang tidak berpasangan gitu ya. Jadi kalau NMR itu untuk, spin, nukleus gitu ya, karena inti gitu ya, punya muatan dan juga spinning berputar, dia
small, medan magnet gitu ya. Oke, yang bisa merespon medan magnet eksternal juga. Tapi kalau untuk ESR gitu ya, ini yang merespon ini elektron yang tidak berpasangan. Kalau yang berpasangan dia akan saling menghilangkan ya, generate medan magnetnya. Jadi kalau ada 2 elektron berpasangan, berdekatan itu tidak ini ya, saling menghilangkan efek, medan magnet yang di-generate-nya akibat si elektron spin gitu ya, berotasi gitu ya. Oke. Eee, dan sampai 1980 gitu ya, sekarang gitu ya. Jadi sudah dikembangkan, jadi, bukan hanya continuous ESR, tapi juga berbasis pulsa gitu ya, ESR. Kemudian gitu ya, sekarang sudah sangat canggih lagi gitu ya, jadi bisa pakai cryogenic, kemudian ESR dengan frekuensi tinggi gitu. Kemudian untuk di bidang medical gitu ya, ada ESR imaging seperti MRI gitu ya, eee, magnetic resonance imaging gitu, oke. Nah ini gitu ya, apa sih sebetulnya EPR atau ESR? Jadi orang ada yang bilang EPR, ada yang bilang ESR, ada bahkan yang lebih jarang digunakan, tapi ada juga yang bilang gitu ya, jadi ini elektron magnetic resonance EMR. Seperti nuklir magnetic resonance gitu ya, NMR. Jadi ini elektron magnetic resonance. Tapi yang lebih umum biasanya orang menggunakan term untuk instrumen ini EPR atau ESR gitu ya. Orang-orang di material science ini ESR biasanya. Kalau di biologi, kimia ini EPR gitu ya. Nah, apa itu EPR dan juga ESR gitu ya? Ini merupakan tadi gitu ya, teknik spektroskopi yang mempelajari elektron yang tidak berpasangan. Jadi syaratnya harus elektronnya harus tidak berpasangan gitu ya. Oke. Nah, ini berdasarkan gitu ya transisi, spin elektron, ketika berada di medan magnet eksternal. Ini contoh alatnya gitu ya. Jadi contoh alatnya ini menggunakan, bandwidth gitu ya, di X namanya X band. Kemudian ini contoh yang lebih besar, ini menggunakan X band continuous wave gitu ya, gelombang mikronya di continuous gitu ya. Kemudian ini gabungan ada X band continuous wave dan juga pulse, ada juga di band yang, W, band. Nah ini ya gitu ya. Oke. Nah, ini kalau untuk EPR sendiri gitu ya, band yang digunakan bisa L band, S band, X band, Q band, W band, D band. Tentunya ini tergantung, nantinya efeknya ke sensitivitas, resolusi, dan juga, aplikasi areanya gitu ya. Jadi contohnya kalau L band biasanya untuk sampel biologi gitu ya, karena kenapa? Karena panjang gelombangnya lebih panjang supaya bisa berpenetrasi ke tisu yang lebih dalam gitu ya. Kemudian untuk standar EPR untuk free radical, transition metal biasanya di X-band gitu ya. Yang lebih umum itu biasanya di X-band, banyak EPR itu di kawasan X-band gitu ya, walaupun di kawasan yang lain juga ada gitu ya. Oke. Nah, kemudian tipe-tipe EPR gitu ya atau ESR ini macam-macam gitu ya. Ada continuous wave EPR, ada pulse EPR, ada high frequency, banyak sekali gitu ya. Double electron, electron resonance, Endor gitu ya, elektron nuclear double resonance sampai misalkan elektron double resonance, Eldor gitu ya. Tentunya dengan berbagai kelebihan dan juga aplikasinya gitu ya. Oke, sampai ke ferromagnetic resonance, FMR juga ada gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara kerja EVR gitu ya atau ESR? Nah, tadi kita sudah membahas gitu ya. Jadi yang pertama, si sampel itu harus memiliki elektron yang tidak berpasangan, spin elektron yang tidak berpasangan. Kemudian yang kedua, kita harus menghadirkan medan magnet eksternal gitu ya. Kemudian, medan magnet eksternal dan juga microwave radiasi. Ketika misalkan, splitting-nya gitu ya, Zeeman effect-nya, energi antara, spin up, spin down gitu setelah kena medan magnet eksternal itu misalkan A dan cocok gitu ya dengan microwave radiasi yang kita berikan, maka akan terjadi serapan gitu ya, gitu. Jadi energi spin elektron yang ada di energi rendah dia akan ke tinggi gitu ya, ngeflip ke yang lebih tinggi gitu, eee setelah menyerap, microwave radiation gitu ya, kemudian balik lagi. Nah itu kita analisa gitu ya. Oke.
Yang pertama gitu ya, tahapan, cara kerja IPR/ESR itu gitu ya. Jadi yang pertama tentunya elektron harus punya intrinsic spin gitu ya, yang tadi S sama dengan setengah gitu ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan, momen magnet gitu ya. Contohnya seperti ini, elektron itu kan muatan, partikel bermuatan gitu ya. Kemudian ada muatannya yang tadi gitu ya, 1, berapa, kali 10 pangkat sekian coulomb gitu ya. Kemudian berotasi gitu ya, rotasi, berspinning, maka ini seperti magnet kecil gitu ya. Dia akan men-generate gitu ya, medan magnet kecil gitu ya. Jadi contohnya yang ini gitu ya, dia akan men-generate medan magnet kecil gitu ya, dari utara ke selatan gitu ya. Ini medan magnetnya seperti ini gitu. Nah, ketika belum ada medan magnet eksternal gitu ya, jadi si momen magnet kecil ini gitu ya, dari unpaired elektron ini gitu ya, ini, random gitu ya orientasinya gitu. Kemudian kita hadirkan gitu ya, medan magnet eksternal. Nah, ini kita sebutnya Zeeman effect gitu ya. Jadi ketika dikasih medan magnet eksternal gitu ya, dia akan terpisah gitu ya. Jadi dia akan nge-align gitu ya, nge-align tergantung dari medan magnetnya, arah medan magnet yang diberikan gitu ya. Dia akan nge-align gitu ya. Ada populasi yang searah gitu ya dengan medan magnet yang eksternal yang diberikan, ada yang berlawanan gitu ya. Jadi kalau yang searah gitu ya, itu kita sebutnya gitu ya, lower energy state gitu ya, atau MS minus setengahnya gitu ya. Kalau yang berlawanan ketika dikasih medan magnet itu misalnya, dari bawah utara ke selatan itu malah melawan gitu ya, lebih kuat gitu ya. Nah, itu namanya berada di higher energy state gitu ya, di mana berlawanan dengan medan magnet eksternal yang diberikan atau MS plus setengah gitu ya. Oke, nah kemudian tentunya untuk menghitung energinya gitu ya, kita menggunakan Hamiltonian, di mana Hamiltonian merupakan minus mu gitu ya, magnetic moment dari elektron dikali medan magnet eksternalnya gitu ya. Di mana kita tahu gitu ya, mu sama dengan minus G, G factor gitu ya. Untuk elektron free, artinya elektron free itu dia tidak terikat di inti atomnya gitu ya. Ini besarnya 2,0023 dikali mu B gitu ya, Bohr magnetron gitu, dikali S spin operatornya. Kita tahu gitu ya, kemudian yang tadi gitu ya, kita masukkan ke Hamiltonian ini untuk, energi operatornya kita akan dapatkan ini gitu ya. Jadi energi level split gitu ya, ketika si apa namanya tuh, si unpaired, elektron ini dikasih medan, magnet eksternal gitu ya. Nah, ini sebesar Ms gitu ya, G mu B B0 gitu ya. Di mana MS-nya itu plus minus setengah, untuk yang E plusnya, yang higher energy-nya ini plus setengah G mu B B0, kalau E minusnya yang bawahnya ini minus setengah G mu B, B0 gitu ya. Atau gitu ya, atau, kita bisa hitung gitu ya, perbedaan energinya gitu ya, antara yang higher dan juga yang lower gitu, kita kurangi saja, ini kurang lebih G mu B B0. Nah, ini yang disebut dengan Zeeman effect. Zeeman effect itu kondisi gitu ya, split gitu ya, antara, apa namanya tuh, split energi ketika si elektron yang tidak berpasangan itu dikasih medan magnet eksternal gitu ya. Nah, split energi ini gitu ya, yang selanjutnya gitu ya, kita harus mencari kondisi namanya kondisi resonansnya gitu ya. Kondisi resonans itu di mana kita bisa gitu ya menyamakan energi itu kira-kira berapa gitu ya. Cara ngukurnya gimana? Jadi cara ngukurnya dengan menghadirkan microwave, gelombang mikro gitu ya, yang seukuran ini gitu ya, yang pas dengan ini, oke. Nah, ini kondisi radiation-nya gitu ya. Jadi kita harus menghadirkan microwave radiation dengan frekuensi nu gitu ya, di mana kita tahu ini menurut, Planck, relationship energi foton itu H konstanta Planck dikali nu-nya, frekuensinya. Atau kalau kita gunakan yang tadi gitu ya, pas kondisi resonans, jadi delta E-nya H dikali nu sama dengan G mu B B0, atau frekuensi resonansnya gitu ya, pada kondisi yang tadi gitu ya, kita peroleh ini setara sama dengan G
mu B B0 per H gitu ya. Itu kondisi resonansnya. Nah, ini kondisi resonans itu kondisi di mana microwave yang kita berikan frekuensinya itu bertepatan dengan energi gitu ya yang sini gitu ya. Oke, itu resonans namanya. Kenapa disebut resonans? Ada NMR juga sama ya, resonans gitu ya. Dia beresonan sama gitu ya. Nah, ketika kondisinya sama gitu ya, microwave atau foton, microwave energi yang kita berikan dia akan diserap di sini gitu ya. Gitu, di sini. Jadi beberapa populasi yang ada di ini kita sebutnya ground state atau lower state dia akan ke atas gitu ya. Dia akan pindah gitu. Oke. Ini kita berbicara ini populasi gitu ya, jadi N gitu ya, ini bukan hanya satu elektron saja gitu ya, ini populasi ini ya. Kalau kita berbicara populasi berarti balik lagi seperti yang minggu lalu gitu ya, dengan Boltzmann distribution dan lain-lain. Oke. Oke. Nah, contohnya misalkan jadi, ada elektron yang tidak berpasangan gitu ya, ada satu elektron yang tidak berpasangan gitu ya, diletakkan di medan magnet dengan kuat medannya itu 0,34 Tesla gitu ya. Si sampelnya dimasukkan ke EVR, kemudian menyerap, microwave radiation gitu ya. Jika kita tahu gitu ya, misalkan si elektron G vektornya itu kurang lebih 2,0028 dan Bohr magnetronnya segini gitu ya, hitunglah yang pertama, energi difference-nya gitu ya, dari 2 spin state yang terjadi gitu ya, ketika si unpaired elektron ini gitu ya, kita letakkan di medan magnet ini gitu ya. Kemudian yang kedua, carilah gitu ya frekuensi resonansnya ya, ketika si microwave radiation itu terserap gitu ya. Dan kemudian carilah panjang gelombang radiasi yang diserap. Oke. Jadi yang pertama gitu ya, kita bisa gunakan persamaan Zeeman effect untuk perbedaan energinya. G mu B B 0 gitu ya. Jadi untuk kasus ini gitu ya, energi gap gitu ya antara, 2 spin state gitu ya, spin, up dan spin down gitu. Nah itu kurang lebih di 6,31 kali 10⁻²4 joule. Kemudian untuk frekuensi yang diserapnya kita gunakan pas kondisi resonansnya gitu ya. Di mana kita tahu gitu ya, delta E itu gitu, H dikali nu gitu ya, atau nu frekuensi resonansnya ini kurang lebih 9,52 kali 10⁻9 Hz atau 9,52 gigahertz gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga gitu ya, tinggal konversi saja gitu ya, karena kita tahu, microwave radiation itu merupakan elektromagnetik radiasi yang sama kecepatannya adalah kecepatan cahaya gitu ya, kecepatan elektromagnetik, ketika merambat gitu ya, 3 kali 10⁻8. Jadi C sama dengan panjang gelombang dikali nu atau panjang gelombangnya C dibagi nu atau kurang lebih 3,15 cm. Artinya pada situasi ini gitu ya, jadi yang pertama yang bisa kita simpulkan, energi yang dibutuhkan gitu ya, energi yang dibutuhkan atau energi, bukan energi, gap gitu ya, energi ketika, terjadi 2 spin state itu, spin up, spin down itu setelah dikasih medan magnet ini kurang lebih dibutuhkan, itu kurang lebih energinya 6,31 kali 10⁻², gitu ya. Dengan frekuensinya untuk mengukurnya gitu ya, supaya menyerap, sama gitu ya, terjadi dari level energi rendah ke energi tinggi gitu ya, ini 9,52 gigahertz. Oke. Nah, kemudian gitu, setelah terjadi resonans, tentunya instrumen EVR akan mendeteksi apa gitu ya, akan mendeteksi serapan gitu ya. Jadi ini merupakan sebenarnya teknik serapan. Jadi teknik serapan si microwave radiation dari sampel diserap oleh apa, yaitu diserap oleh spin elektron gitu ya, merubah dari lower energy gitu ya, di -setengah ke higher energy ke +setengah. Gitu. Dari diagram energi yang tadi gitu ya, jadi kalau kita energi yang ini populasi gitu ya, belum terjadi splitting gitu ya. Kemudian diberikan medan eksternal terjadi gitu ya, jadi ada lower energi, ada higher energy. Nah, kemudian kita tahu energi ini, energinya berapa gitu ya, pemisah di sini delta E-nya, kemudian kita berikan microwave.
Nah, ketika bertepatan dengan energi ini, microwave yang diberikan akan terjadi apa namanya tuh spinnya akan berubah gitu ya dari lower energy ke higher energy gitu ya. Oke, diserap gitu ya. Oke. Nah, ini apa namanya tuh spektrum dari absorption dari EVR gitu ya. Jadi sumbu Y-nya biasanya bisa serapan, volt atau apa gitu ya. Sumbu X-nya ini variasi medan magnetnya gitu ya. Medan magnetnya gitu. Bentuknya seperti ini gitu. Nah, biasanya yang ditampilkan bukan ininya gitu ya, tapi first derivative-nya, first derivative dari ini gitu. Misalkan delta voltage atau delta voltage per dB gitu ya. Nah, ini gitu ya. Jadi kalau peak seperti ini diturunkan jadi first order-nya, first derivative-nya akan berbentuk seperti ini. Oke. Ada juga yang menganalisanya dengan second derivative. Jadi ini diturunkan lagi ke order keduanya gitu ya. Oke. Kemudian gitu, hal yang menarik juga sama terjadi di EVR atau ESR. Di NMR juga sama gitu ya. Jadi peak, misalkan kita dapat peak gitu ya, itu terjadi splitting, pemisahan gitu ya. Jadi splitting terjadi karena kalau di NMR itu ada spin-spin, interaction gitu ya. Misalkan antara nuklir H1 dengan nuklir tetangga, dalam, yang berdekatan gitu ya, itu menjadi splitting, kita sudah bahas itu ya, bagaimana memprediksi jumlah splitnya gitu ya, kemudian memprediksi intensitasnya, perbandingan intensitas dengan Pascal triangle gitu ya, dan lain-lain. Oke. Nah, di EPR atau ESR itu sama juga gitu ya, jadi terjadi hyperfine splitting gitu ya. Nah, tapi yang ini diakibatkan oleh nuklei gitu ya, utamanya gitu ya. Jadi elektron ada di atom, misalnya elektron unpair gitu ya, dia, ada di atom gitu. Si atom ini juga kan misalkan ada nuklei gitu ya. Jadi yang aktif yang bisa memancarkan medan magnet. Nah, ini, splitting ya, terjadi gangguan gitu. Oke, di mana kalau ingin menghitung jumlah peak gitu ya akibat hyperfine splitting ini, untuk kasusnya IPR atau ISR ini 2I plus 1 gitu ya, di mana I kita sudah bahas ya, ini, nuklir spinnya, contohnya misalkan proton H gitu ya, nomor massa 1, nomor atom 1, nuklir spinnya kan setengah gitu ya. Jadi jumlah peak, ketika, diukur gitu ya di IPR, jadi 2 kali setengah tambah 1 gitu ya, artinya 2 gitu ya. Ini splitting pattern-nya doublet gitu ya. Kemudian deuterium 2, nomor massa 2, nomor atom 1 gitu ya, nuklir spin-nya 1, jumlah peak-nya itu 3 gitu ya, triplet dan lain-lain. Oke. Nah, ini contoh kasusnya gitu ya. Jadi ini contohnya hidrogen atom gitu ya. Jadi kalau elektron di free, tanpa gangguan dari nukleus gitu ya, tanpa gangguan dari nukleus yang tadi saja, ini sepotong segini aja nih, segini gitu ya, sepotong ini gitu ya. Jadi ketika sebelum dikasih medan magnet eksternal gitu ya, spin momen, momen, spin elektronnya itu plus minus, setengah gitu ya. Ketika dikasih medan eksternal dia jadi split gini ya, ya Zeeman effect. Nah, lain halnya ketika si elektron itu, berada di atom di mana misalkan contohnya hidrogen atom gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi juga gitu ya, yang tadi yang splitting. Jadi si energinya gitu ya, jadi yang pertama gitu ya, jadi ada di yang ini untuk ini ya, untuk apa namanya, spin nukleus gitu ya. Jadi ada plus setengah, minus setengah, minus setengah, plus setengah. Lihat lagi di bahasan yang minggu lalu gitu ya. Jadi di sini ada gap energi gitu ya antara plus setengah dengan plus setengah yang atas, ada juga dari minus setengah ke minus setengah. Alhasil gitu ya. Jadi kalau ini hasil dari first derivative untuk EVR atau ESR, tapi untuk elektron, free elektron tanpa nukleus yang tadi gitu ya. Tapi kalau hidrogen dia splitting jadi 2 gitu ya. Oke. Oke. Nah, kemudian ini contohnya ini, simulasi gitu ya. Jadi, nitrogen, nomor massa 14 gitu ya. Di sini gitu ya, kalau, belum diturunkannya EVR signalnya gitu ya, dia dapat 3 peak, kemudian kalau first derivative-nya dia juga splitting 3 peak gitu ya.
Oke. Karena yang tadi ya, yang N nitrogen 14 gitu ya, nukleusnya 1, number peak-nya 2 kali 1 plus 1, 3 gitu ya, triplet, berarti triplet ya. Oke. Dan gitu ya, ini contoh yang lain gitu ya. Jadi kalau tanpa interaksi, jadi peak-nya itu cuma 1 gitu ya. Ini semua first derivative-nya gitu ya. Kemudian kalau interaksi dengan nukleus dengan, spin nukleusnya setengah gitu ya, jadi 2, 1 jadi 3, 3/2 jadi 1, 2, 3, 4 gitu ya, splitting 4, 2 nukleus gitu ya, dengan I setengah jadi seperti ini gitu ya. Tapi kita nggak bahas ini ya, terlalu banyak gitu ya. Ini hanya pengenalan saja gitu ya. Nah, terkait dengan hypersplitting gitu, jadi banyak sebetulnya yang sebelumnya kita bahas itu, interaksi antara si spin elektron dengan, spin nukleus gitu ya. Jadi kita sebutnya hyperfine interaction. Sebetulnya ada lagi gitu ya, jadi super hyperfine interaction antara contohnya ini molekul gitu ya, elektron dengan, apa namanya itu, dengan atom yang lainnya gitu ya. Dan bahkan ada spin-spin interaction juga gitu ya. Jadi antara elektron di apa namanya itu, di atom yang sini dengan elektron di atom yang lain gitu ya. Oke. Nah, nah, ini contohnya gitu ya, hasil pengukuran dengan menggunakan IISR atau IPR gitu ya. Ini semua first derivative-nya gitu ya. Oke, ini contoh IPR spektra untuk superoxide anion radicals di-capture oleh DMPO gitu ya. Kemudian yang kedua IPR untuk spektra hydroxyl radikal yang di-capture oleh DMPO gitu ya. Oke, nah di mana di sini ada penjelasannya gitu ya. Jadi free radical, atom atau grup dengan elektron-elektron yang tidak berpasangan gitu ya. Membentuk ikatan kovalen, kemudian ada faktor eksternal, contohnya pemanasan dan juga cahaya gitu ya. Menghasilkannya dia radikal. Makanya di instrumennya banyak, misalkan ada untuk banyak aksesoris, misalkan ada pemanasan, ada pendinginan, ada cahaya gitu ya. Pendinginan misalkan kalau didinginkan semakin dingin misalkan, nah itu akan meningkatkan sensitivitas, meningkatkan populasi gitu ya, ketika di Zeeman effect-nya gitu ya dan lain-lain. Oke. Kemudian ini, penelitian vakansi gitu ya, contohnya nitrogen vakansi, biasa ada instrumennya nitrogen vakansi magnetometer gitu ya. Nah, ini kekosongan gitu ya, vakansi gitu ya. Jadi kekosongan di solid state structure gitu ya. Jadi ada di di apa, di lattice atau apanya gitu ya, si atom itu, kosong gitu ya. Ini pengukuran, vakansi. Kemudian ada paramagnetic metal ion gitu ya. Ini contohnya misalkan CuCl2 solid powder, ini pengukuran IPR-nya. Kemudian ada material doping dan juga defect, ini contohnya di doping gitu ya, di doping dari karbon C80 yang berbentuk bola, kemudian didoping oleh SC3C2 gitu ya. Nah, ini yang warna merah gitu ya. Oke, hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi bisa EVR bisa digunakan juga untuk, defect atau mempelajari defect atau doping gitu ya. Kemudian ada nitrogen oksigen radicals gitu. Jadi ini dua, hasil yang diukur dengan band yang berbeda. Yang sebelah kiri ini W band, yang sebelah kanan X band gitu ya. Tadi saya sudah bahas tadi APR ada banyak-banyak L band, tergantung, microwave, rentang microwave gitu ya yang diberikan. Oke. Nah, terkait dengan instrumennya gitu ya, ini instrumen IPR atau ESR gitu ya. Jadi yang pertama tentunya di sini ada dua nih kayak kayak dish gini. Ini sebetulnya yang nge-generate elektromagnetik gitu ya, supaya menghasilkan medan, magnet. Supaya terjadi yang Zeeman effect itu gitu ya. Kemudian di atas ini ada sumber microwave gitu ya, sumber microwave ketika energinya sama dengan energi Zeeman effect itu dia akan diserap gitu ya. Kemudian ditangkap detektor dan lain-lain. Sampel ada di sini gitu ya. Oke, ada pemanas dan lain-lain, banyak gitu ya. Oke. Hello, today I will take a brief introduction about the nearest desktop. Sebentar.
Nah, ini contohnya gitu. of EPR spectrometer. The model is EPR 200M. Ini The contoh hole model size EPR yang is kecil around gitu ya. 530 Jadi millimeter sampel multiply liquid. 420 millimeter. Jadi ini model kecil apa namanya itu dari EPR. Nah, ini sampelnya di sini ada tube gitu ya. Jadi kalau sampel liquid dimasukkan ke tube, layaknya seperti NMR gitu ya. Millimeter multiply 350 millimeter. And the weight is about 40 kilogram. At the bottom of the panel, there is a sample tube port. In front of the panel, you can see a working indicator light and an illumination window. Saya External percepat saja interface ya. for Saya percepat. how to operate. Nah, ini sumbu X-nya gitu ya. Ini medan eksternal yang diberikan. Medan eksternalnya tidak fix ya. Ini bervariasi gitu ya. Ini satuannya bisa Tesla atau Gauss, G gitu ya. Kemudian sumbu Y-nya intensity. Yang ini berarti ini sebetulnya DI per DB ini gitu ya. Jadi ini first derivatifnya gitu. Nah, dari sini gitu ya, ini karena bukan hanya satu peak yang ini gitu ya, di first derivatifnya, berarti ini bukan free elektronnya, bukan elektron bebas gitu ya, dia terikat ada inti atom. Oke. Kemudian ini ada contoh. In our demonstration today, we are going to be capturing and quantifying free radicals that are emitted from cigarettes. Jadi bagaimana mengcapture free radical dari rokok gitu ya. To investigate the harmful effects of free radicals from tobacco smoke, which in addition to TARS may lead to cancer. This is the smoking apparatus that we are going to be using for the simulation. And we are going to be using a solution of N-tert-butyl phenylnitrone as the spin trapping solution to trap the free radicals from the cigarette into the solution. Ya, jadi untuk menangkap free radicalnya tadi ada apa saya kurang ini ya, senyawanya gitu ya dalam bentuk liquid. Jadi nanti di trapping dengan liquidnya. Kita percepat saja ya. Tubing.
Nah, ini ada rokok The gitu ya. open end of the T-junction should be closed to perform puffs and open between puffs. Jadi didinginkan. Asap gitu ya, asap rokok. Kita lanjut ya. Nah, kemudian nanti dimasukkan ke tube-nya gitu ya. To get the best ESR spectrum, we are now going to deoxygenate our ESR sample solution. Because oxygen dissolved in the solution of benzene is going to broaden and weaken ESR line. Deoxygenation of the sample is best achieved by consecutive cycles of vacuum pumping and argon saturation. Now we attach our sample tube to the pump and turn the pump on. Oxygenation dulu. Karena yang tadi oksigen membuat broad gitu ya, jadi weak peak dari yang akan kita analisa. We repeat argon. Percepat That saja gitu benchtop ya. spectrometer is rather compact in size, which is a great advantage for using. Tuh. Jadi ada panduannya gitu ya. Jadi seberapa gitu ya sampel yang dibutuhkan, karena kenapa? Seperti yang kita tahu gitu ya, ngegenerate medan magnet homogen itu susah gitu ya. Jadi Next, we are going to load it into the spectrometer. jadi si elektromagnetik gitu ya yang di-generate itu ada titik tertentu yang harus di titik yang kurang lebih di situ homogennya gitu ya. Sama seperti NMR juga. Jadi ada posisi tertentu di mana gitu ya medan magnetnya benar-benar homogen gitu ya. And stop at the marker line. Ready to record. Now we will switch to operate mode and begin the data collection. Nah, ini lagi ngukur itu. Here is our spectrum. Ini spektrumnya. Sama ini second first derivatifnya gitu ya. Oh sebentar, ini sudah lewat jamnya ya. Saya percepat saja. Nah kemudian gitu ya ada standar, kemudian diukur, nanti dibandingkan ceritanya gitulah. Gitu ya. Over 2 millimolar tempo standard nah, kemudian after double IVR integration. juga sama gitu ya, bisa melakukan pengukuran bukannya kualitatif tapi kuantitatif gitu ya kalau ada standarnya. Oke. Nah ini peak, ini bukan first derivatifnya ya gitu ya. Oke. The ordinate value at the Pearson radicals. Oke, terkait dengan aplikasi gitu ya, banyak sekali di bidang misalkan kimia, life science, material science, food science gitu ya. Contohnya misalkan di bidang material science untuk deteksi kristal gitu ya, defect gitu ya, kemudian magnetic materials dan lain-lain. Di food science gitu untuk misalkan edible oil gitu ya, dan lain-lain. Di biomedis gitu, industri, geoarkeologi juga bisa gitu ya. Jadi contohnya di bidang kimia bisa mendeteksi free radical, kemudian di bidang fisika gitu ya atau material science untuk mempelajari defect atau impurity dari semiconductor. Di bidang biologi, medicine untuk drug stability studies gitu ya, di lingkungan misalkan untuk air dan water pollution monitor dan lain-lain. Mungkin saya tidak bahas satu-satu ya, karena waktunya sudah lewat sebetulnya. Ya mungkin itu saja. Jika Ibu dan Bapak ada pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom chat yang tersedia, atau nanti bisa kontak saya langsung gitu ya di fatih@nexusanalytics.co.id atau bisa via WhatsApp 08129550022228. Oke. Nah, kemudian kita punya satu program gitu ya, namanya Nexus Ramadan Berbagi. Jadi kita mengumpulkan dana gitu ya. Jika Ibu dan Bapak ada sedikit rezeki, silahkan berapapun besarnya gitu ya. Kita akan bagikan menjadi 2 program. Yang pertama untuk takjil gratis dan juga untuk bingkisan untuk anak yatim dan piatu untuk mereka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Silahkan hubungi kita gitu ya jika Ibu dan Bapak berminat. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebentar, kalau ada pertanyaan. Oke. Oke.
Nggak ada ya? Oke. Ya mungkin itu saja dari kami, mudah-mudahan, akhir pekan ini, Minggu gitu ya, bisa, ada hal yang bermanfaat yang didapat selama mengikuti Spectroscopy School ini. Kemudian kita, apa namanya tuh, minggu depan kita bahas untuk instrumen yang lainnya gitu ya, kita maju terus. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin kami tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit.